Salam brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pembacaan firman Allah pagi ini terambil dari Matius 27 ayat 62 sampai ayat 66. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana, yaitu Kubur Yesus Dijaga. Mari kita lihat ayat-ayat ini, saya baca buat jemaat sekalian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakannya kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati." Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini khusus seputaran kematian, dan nanti besok kita bicara kebangkitan Kristus di gereja masing-masing. Tapi mengingat hari Jumat kemarin adalah Jumat Agung, di mana peristiwa kematian Kristus dirayakan oleh semua gereja di seluruh dunia, dari berbagai sinode, dari berbagai belahan bumi. Nah, saudara-saudara, hari ini menurut waktu Indonesia, ini adalah hari Sabtu, saudara-saudara. Jadi kalau hari Jumat itu adalah hari kematian, hari di mana Tuhan Yesus meninggal, saudara-saudara, hari ini, ya ini masih di mana Yesus dikubur, begitu kan? Nanti hari Minggu, baru hari kebangkitan. Ini menarik, saudara-saudara, untuk kita renungkan teks yang baru kita baca. Sebab peristiwa ini di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66 itu peristiwa terjadi hari Sabtu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini menarik untuk kita pikirkan. Namun tema yang mau saya soroti pada saat ini adalah ketika Tuhan Yesus dituduh sebagai penyesat. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus dituduh sebagai penyesat. Saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-64, secara jelas Matius memberi keterangan di sana. Dikatakan, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati." Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi saudara-saudara, penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Lebih tegas lagi berkaitan dengan tema kita, Yesus dituduh sebagai penyesat, itu ada di ayat 63. Lebih keras tuduhan itu, saudara-saudara. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu
sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, jemaat orang Kristen dimanapun Anda berada, ini menarik ya, bahwa kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padanya tidak ada dosa, saudara-saudara, ya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Tapi ada sekelompok orang menurut catatan Matius pasal 27, ayat 63 sampai 64 itu, di mana ada kelompok orang yang menganggap Yesus adalah penyesat, saudara-saudara. Nah, menarik. Untuk membahas tema ini, kita tetap akan melihat ayat per ayat dari Matius pasal 27, ayat 62 sampai ayat 66. Mari kita lihat dari ayat 62, jemaat terkasih. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, yaitu maksudnya hari Sabtu, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kelihatannya ada hubungan yang baik ya antara rohaniwan ini, ya, yaitu disebut imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka punya hubungan yang baik dengan Pak Gubernur waktu itu, ya. Pak Gubnya adalah Pilatus. Jadi baik juga kalau ada rohaniwan punya hubungan baik dengan pejabat, lalu berfungsi dengan benar, ya. Karena kita tahu bahwa kalau pejabat itu adalah hamba Allah, sedangkan imam-imam konteks sekarang seperti pendeta-pendeta, pastor, romo, pendeta, gembala sidang dalam konteks agama Kristen baik Katolik maupun Protestan, lalu kita punya hubungan baik dengan pemerintah, saya pikir itu alkitabiah. Asal tujuannya benar. Tujuannya adalah kita mengawasi pemerintah. Kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mendukung pemerintah supaya pemerintahnya tetap ada di jalan yang benar. Pemerintahnya tetap bertindak yang memerintah seturut otoritas yang Allah berikan kepada mereka. Setiap otoritas yang Allah berikan kepada pemerintah itu ada koridornya, ada batas-batasnya, ya. Baik kepada pemerintah maupun otoritas-otoritas yang lain, ya. Selain pemerintah kan Tuhan juga beri otoritas kepada pendeta, Tuhan beri otoritas kepada suami, Tuhan beri otoritas kepada orang tua, Tuhan beri otoritas kepada siapa? Bos kita di kantor kita, itu ada otoritasnya. Tuan kita atau nyonya kita, itu ada otoritas, tapi juga ada batasan. Nah, sepanjang mereka ini, ya, ada dalam batasan yang jelas, nah aman di situ, saudara-saudara. Tapi faktanya terkadang sebagai manusia biasa, entah itu pemerintah, entah itu pendeta, entah itu suami, entah itu orang tua, entah itu bos, tuan atau nyonya dari seseorang, bisa saja mereka bertindak di luar otoritas. Nah, disitulah peran satu dengan yang lain saling mengingatkan. Khususnya antara rohaniwan dan pejabat. Ya, dalam hal ini imam-imam dan Pak Gub. Pak Gubnya adalah Pilatus, ya, di sini dalam cerita ini. Jadi kelihatan mereka punya hubungan baik, dan saya pribadi melihat ayat ini langsung timbul di pikiran saya untuk menyoroti hal tersebut, ya. Tetapi kita tahu bahwa nanti sepanjang ayat-ayat ini ternyata imam-imam ini juga imam-imam jahat, saudara-saudara, imam-imam jahat, ya. Saya tidak terlalu menyoroti Pilatus di sini karena dia bukan orang percaya, ya. Tetapi imam-imam ini, maksud saya,
Dia bukan orang yang mengerti agama Yahudi pada waktu itu. Tetapi imam-imam ini mereka mengerti, saudara-saudara. Mereka tahu itu nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Seperti apa Mesias tercatat dalam Yesaya 53 secara detail-detail. Mesias itu akan menderita, akan mati, ya, dan lain sebagainya. Mereka tahu, tapi mereka ini orang-orang yang memang sengaja mengeraskan hati untuk menolak apapun yang berkaitan dengan Yesus dan ajaran-ajarannya. Sekalipun apa yang Yesus lakukan merupakan sesuatu yang menjadi bukti kuat, tanda-tanda seputaran kemesiasan Kristus, tetap itu tidak digubris oleh mereka. Kalau Bapak Ibu jemaat bandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain ya. Misalnya dalam Matius pasal 12 ya. Matius pasal 12 itu di ayatnya yang ke Matius 12 mulai ayat 22. Ini sebagai tanda saja bahwa Yesus ini buat apa-apa orang sudah bisa lihat ada tanda-tanda kemesiasan. Bahkan di kalangan umat biasa, jemaah yang biasa, mereka sudah bisa lihat ini ada tanda-tanda kemesiasan. Tapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam tetap tidak mau menerima itu. Padahal mereka yang seharusnya lebih mengerti. Ya, mari kita lihat di Matius pasal 12 ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Nah, kalimat ini menuturkan bahwa hanya Mesias itu istilah lainnya anak Daud, hanya dia yang bisa melakukan tanda-tanda seperti ini. Jemaat biasa saja sudah bisa melihat adanya tanda-tanda itu. Tapi bagaimana dengan kelompok Farisi ini? Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Anda lihat, kalau nats yang kita bahas hari ini, mereka menuduh Yesus penyesat. Jauh sebelum ini mereka tuduh Yesus pakai kuasa setan. Anda lihat di sini, ya. Dan mereka inilah, saudara-saudara, ya satu tim lah yang datang kepada Pilatus waktu itu. Sudah saya tekankan tadi bahwa harusnya kalau engkau seorang rohaniwan, ya pemimpin agama, kalau engkau mendekati pejabat, engkau harus memberi pengaruh, menularkan pandangan-pandangan, ajaran-ajaran yang benar dengan hati yang tulus, seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan benar di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, kalau kita sudah tahu ini orang tidak mengerti, ini pejabat ini tidak paham firman Allah, atau dia paham tapi belum total, atau seperti Pilatus yang kondisinya gelap gulita sama sekali, hanya mendapatkan pengetahuan yang samar-samar, dan itu tidak bisa membuat dia percaya pada waktu itu. Harusnya kalau ada rohaniwan mendekati orang, harus membawa orang itu kepada jalan yang benar, pandangan yang benar. Tapi yang dilakukan oleh rohaniwan-rohaniwan jahat, rohaniwan-rohaniwan palsu, rohaniwan-rohaniwan setan ini, saudara-saudara, justru pendekatan dengan pejabat untuk membuat orang semakin buta terhadap kebenaran. Ya, kalau seperti Elia, Elisa, Nabi Nathan, itu kan adalah rohaniwan-rohaniwan yang sangat luar biasa. Anda lihat zaman Nabi Elia kan, Raja Ahab misalnya sebagai contoh, dia dan istrinya sudah menyesatkan Israel begitu rupa sehingga orang menyembah Baal dan lain sebagainya. Nabi Elia tampil dengan ketegasan tapi juga penuh kasih. Saya pernah membahas tentang Elia, bagaimana Elia sebenarnya juga mengasihi Ahab. Nah, orang hamba Tuhan yang mengasihi pejabat, dia harus begitu. Kalau pejabatnya bengkok dikasih tahu, bukan
nempel seperti perangko, lalu tidak bicara apa-apa, atau pergi dengan motivasi mungkin supaya dapat uang kah, mungkin supaya dapat bantuan bangun gereja kah, dan lain sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kita semua, ya. Terkhusus pendeta-pendeta, terkhusus ketua-ketua majelis, ya, tokoh-tokoh agama. Anda kalau dekati pejabat tertentu, Anda harus berperan sebagai hamba Tuhan yang benar. Jangan seperti hamba-hamba Tuhan palsu di dalam Matius 27 ayat 62 dan sampai 66 ini. Mereka jahat sekali. Mereka tidak menyampaikan apa-apa. Ingat juga bagaimana Nabi Elisa menegur Yoram. Ingat juga bagaimana Raja Daud selingkuh. Lalu Nabi Nathan menegur Raja Daud. Ingat juga bagaimana Herodes merampas istri orang dan Yohanes Pembaptis menyatakan kebenaran. Nah, beda dengan orang-orang ini, ya. Makanya saya pribadi meneladani hamba-hamba Tuhan yang benar. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mengasihi, dan mereka pakai prinsip teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya, beda dengan orang-orang ini yang dikuasai setan, saudara-saudara. Nah, saya pribadi terus pegang prinsip bahwa pejabat hamba Tuhan, tapi kalau mereka miring-miring, kita kasih ingat mereka lah. Ya, saya sudah melakukan itu, dan saya tahu sebagaimana hamba-hamba Tuhan seperti Elia, Elisa, lalu Yohanes Pembaptis, mereka dikucilkan, bahkan mereka bisa dapat tantangan berat ketika bicara kebenaran. Saya sudah tahu itu, tapi saya memilih jalan itu, saudara-saudara. Dengan kekuatan kita tidak bisa, tapi kita tahu, sekalipun orang benar kelihatan minoritas di dunia tempat tumpangan sementara ini, tapi yang mengutus kita adalah Allah yang memiliki kuasa mayoritas. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Allah. Betul, kalau kita bicara kebenaran, kita ada di jalan sempit. Tetapi saudara-saudara, tetaplah bicara kebenaran. Menarik bahwa kalau kita belajar Matius 27 ini, ayat 62, mereka ini orang jahat yang kelihatan punya kuasa mayoritas. Pemimpin-pemimpin agamanya jahat, lalu bergaul dengan pejabat yang tidak kenal Tuhan, pejabat kafir yang tidak kenal Tuhan pada waktu itu, maka kelihatan mereka ada di posisi unggul. Mereka begitu hebat, begitu luar biasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kelihatan sekali bahwa mereka ini orang-orang jahat, ya. Ayat 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara lihat di sini. Kepada Pak Gub mereka memanggil apa? Tuhan. Oh haleluya, ini orang munafik. Pada Pak Gubernur mereka panggil Tuhan. Tapi untuk Yesus, pemilik kehidupan, untuk Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, untuk Yesus, Raja di atas segala raja, mereka menyebutnya penyesat. Mereka meninggikan Pilatus, mereka menghormati Pilatus, mereka meninggikan Pak Gubernur pada waktu itu, mereka menghormati Pak Gubernur waktu itu, tapi mereka merendahkan Tuhan Yesus. Anda lihat ini manusia-manusia munafik, manusia-manusia kurang ajar, manusia-manusia setan yang lebih meninggikan manusia daripada Allah. Nah, ini satu bukti bahwa memang ini adalah imam-imam jahat, ya, tokoh-tokoh agama jahat. Bisa-bisanya kepada Pilatus manusia terbatas, mentang-mentang dia dapat jabatan dari pemerintah Romawi pada waktu itu untuk berkuasa di wilayah Israel pada waktu itu. Lalu mereka begitu memuliakan Pak Gubernur dan mereka merendahkan Tuhan Allah, Yesus Kristus namanya. Nah, ini sering terjadi, ya. Orang yang harusnya rendah mereka tinggikan, orang yang harusnya tinggi mereka rendahkan.
Inilah manusia seperti itu. Makanya saya tekankan tadi bahwa ini perlu kita bahas, perlu kita singgung kekasih-kekasih Allah. Bisa ya mereka tuduh Tuhan Yesus penyesat. Jadi sudah punya akar pahit, punya kebencian, iri hati yang begitu rupa kepada Yesus. Karena saudara tahu, di beberapa bagian firman Allah, waktu Yesus berkhotbah, waktu Yesus mengajar, apalagi berkhotbah mengajar, disertai dengan tanda-tanda heran mujizat yang merupakan penggenapan dari nubuatan nabi-nabi dalam perjanjian lama, berkaitan dengan kehadiran seorang Mesias. Apa yang akan Mesias lakukan, itu dilakukan oleh Yesus. Ya, ada sebagian yang percaya, tapi kelompok yang datang kepada Pak Gubernur ini adalah kelompok-kelompok yang memang jahat luar biasa, iri hati luar biasa, tidak mau mengakui kelebihan orang. Haleluya. Saya atas izin Tuhan baru pulang dari Amerika lagi, saudara-saudara ya. Lalu puji Tuhan, 6 kali Tuhan bawa ke Amerika, dan kali ke-6 saya bisa bawa istri karena panitia di Amerika yang melakukan KKR membiayai juga saya dan istri, dan itu anugerah luar biasa. Tetapi menariknya bahwa kalau saudara-saudara seiman ya, saudara-saudara yang kenal pelayanan saya dari awal sampai sekarang, itu mereka dukung, mereka tahu persis pelayanan saya, mereka tahu persis bagaimana pengalaman rohani saya, ada nubuatan atau katakanlah janji-janji Tuhan yang Allah beri beberapa tahun yang lalu di awal-awal pertobatan saya, bahwa Tuhan memang mau bawa saya ke bangsa-bangsa. Tapi saya juga dengar berita-berita, yang ini protes, yang ini ngomong. Saya bingung gitu loh, tapi saya tidak kaget. Nah, saya lihat apa yang Tuhan Yesus alami. Saudara, Tuhan Yesus nih maha benar, maha suci, maha kuasa, maha kasih, maha segala-galanya. Masih ada kelompok orang yang tidak menyetujui bahwa Yesus itu anak Allah. Mereka tidak mau. Yang tidak menyetujui bahwa Yesus itu memang dahsyat, hebat, luar biasa, mereka tidak mau. Bahkan bisa-bisanya mereka menuduh Yesus penyesat. Buat saya ini pelajaran menarik buat kita semua. Supaya kita jangan kaget kekasih-kekasih Allah kalau kita mengalami hal itu. Saudara, Yesus ini bukan saja dituduh penyesat. Yesus tuh pernah dikatain, saya pernah sampaikan ini berkali-kali dan saya harus bilang lagi. Yesus itu pernah dikatain gila, kerasukan setan, dan yang ini kita bahas, Yesus dituduh penyesat. Artinya bahwa, wow, Tuhan yang kita sembah, yang kita kagumi ini, pernah mendapatkan makian-makian, ejekan, hinaan, olokan dari alat-alat setan ini, saudara-saudara. Ya, saya kasih ingat kembali dulu beberapa ayat yang menuturkan bahwa orang pernah bilang Tuhan Yesus itu orang gila, begitu ya. Ada yang bilang Tuhan Yesus tidak waras, dan yang ngomong itu adalah keluarga lagi. Jadi saudara jangan heran ya, kalau Anda melayani Tuhan, ikut Tuhan, ternyata yang tantangan mulai dari keluarga. Aduh, itu biasa itu. Markus 3 ayat 21, saudara baca itu ayat dulu. Ini keluarga yang omong dengan Tuhan Yesus itu gila. Wow. Keluaran Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia di sini Tuhan Yesus. Kalau Anda lihat D-nya, D besar itu Tuhan Yesus ya. Datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, apa? Ia tidak waras lagi. Anda bayangkan saja. Jadi saya pribadi, saya tidak terlalu kaget kalau ada keluarga bilang,
pendeta apa gila mah. Nah, itu saya sudah terima itu, dan saya rasa biasa saja. Mau marah apa saudara-saudara? Karena saya pikir-pikir, Tuhan Yesus saja yang sempurna saja orang bisa katain gila, kok kita yang hamba-hamba tidak sempurna lagi bagaimana? Apa kita tidak boleh mendengar kalimat itu? Ya namanya sudah terjadi. Lalu ada juga pejabat bilang saya gila. Saya tahu ada oknum pejabat. Jadi memang dia tidak suka dengar saya khotbah karena dia kan piara perempuan toh. Dia kan kuat selingkuh, pokoknya ya tua-tua semua mati, agak kurang ajar. Lalu saya ini sering hantam. Lalu ketika sebuah acara, ini acara besar, acaranya bukan di NTT, di Pulau Bali nih, orang undang saya nih. Lalu kasih tahu dia, tapi dia bilang, pendeta gila tuh kok, saya pemalas dengar dia. Ya, karena pendeta yang dianggap gila ini bongkar dia punya semua, makanya dia bilang saya gila. Saya tidak kaget, saudara-saudara. Selain gila, saya sudah bilang tadi, mereka bilang Tuhan Yesus kerasukan setan loh. Makanya saya pikir, saya manusia tidak sempurna, saya juga sampah kotor yang diangkat untuk melayani Tuhan. Saya tidak melihat ada kelebihan apapun pada saya. Kalau bisa melayani sekarang ini kan hanya kemurahan saja. Allah bisa berkati, Allah angkat, Allah lengkapi, Allah cukupkan, Allah menaruh pengaruh, semua Allah. Saya tidak punya pengaruh, saya tidak punya apa-apa, semuanya dikasih oleh Allah. Sehingga ya seperti pelayanan hari-hari ini begitu loh. Jadi saya tidak bisa membangun diri saya di atas apapun yang berasal dari saya, itu tidak ada. Sama sekali tidak. Semua dari Tuhan. Nah, Tuhan yang memberikan ini, dia pernah dikatain gila, dia pernah dikatain kerasukan setan. Saudara masih ingat, ini ayat-ayat sering saya munculkan. Tapi momennya karena ini kita sedang bahas tokoh-tokoh agama yang dipakai setan, yang lebih mengagungkan gubernur daripada Tuhan Yesus, lalu lebih mengagungkan manusia daripada anak Allah. Ya, maka saya harus singgung ini karena mereka tuduh Yesus penyesat. Sebelumnya ada orang juga yang bilang Tuhan Yesus gila dan kerasukan setan. Yohanes 10 mulai ayat 17. Ini juga seputaran Yesus bicara tentang kematian dan kebangkitannya. Ya, ini sekaligus menjawab orang-orang yang bertanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada yang mencabut nyawanya. Kalau Anda dan saya nyawa dicabut. Kalau Yesus tidak ada yang cabut. Dia memberikan menurut kehendaknya sendiri. Jadi suka ada pertanyaan dari orang-orang non-Kristen supaya dia pikir pertanyaannya tuh hebat, bisa mematahkan semangat iman orang Kristen. Tidak ada. Kau tanya bilang, siapa yang cabut nyawa Yesus, dengan harapan kita menjawab Allah. Nah, kalau Allah yang cabut, kenapa kalian percaya Yesus Allah? Ternyata bukan Allah yang cabut, saudara. Yesus kasih sendiri. Itu dia, itu Allah, dia Tuhan. Ya, Yohanes 10 mulai 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, jadi saudara-saudara yang masih belum paham, ya, yang menolak Yesus Allah dan menganggap Yesus itu nyawanya dicabut Allah. Tidak, Yesus berikan nyawanya sendiri, ya, supaya kalian paham. Tapi memang saya mengerti ini topik tidak mudah. Anda sering mengatakan, masa sih, masa bisa begitu? Tidak mungkin mustahil lah. Nah, itu saya sudah tahu dari dulu juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang dikuasai setan juga omong begitu, dan akhirnya mereka memaki Yesus.
19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Anda lihat di sana, ya. Tetapi ada juga yang membela. Ayat 21, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Haleluya. Jadi ya saya bersyukur baca ayat-ayat ini bahwa betul, kita hamba Tuhan ini kadang-kadang harus alami seperti ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau baca, khususnya pendeta ya hamba Tuhan, orang persekutuan doa, siapapun Anda yang melayani mau betul-betul meninggikan Yesus, bukan seperti tokoh-tokoh agama munafik ini yang lebih meninggikan Pak Gubernur, dalam hal ini Pilatus, daripada meninggikan Yesus. Kurang ajar ini orang-orang. Ya, lebih baik kita meninggikan Tuhan. Kita tidak butuh pembelaan dari manusia-manusia setan, tapi kita juga percaya ada kelompok orang yang Allah siapkan untuk mendukung kita. Percayalah. Saya tahu kok tidak semua orang membenci. Ada sih orang-orang yang benci karena sering kami tegur, sering kami nyatakan kebenaran. Tapi banyak juga orang-orang yang berkata, maju Pak Mel, maju terus, kami berdoa. Terima kasih buat orang-orang seperti itu. Engkaulah saudaraku, aku saudaramu. Kita semua pasti mengalami tantangan. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 20, Tuhan Yesus bilang apa di sana? Tuhan Yesus bilang, ingat, seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Saudara masih ingat ayat itu? Yohanes pasal 15 ayat 20, firman Allah berkata, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu, dan seterusnya. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataan. Jadi kalau yang benci Yesus pasti benci pengikut-pengikutnya. Yang cinta Yesus pasti akan dukung pengikut-pengikut atau hamba-hamba Yesus. Sudah pasti itu. Nah, kita tidak bisa berharap semua orang puji kita. Oh, tidak bisa. Saya sudah tahu itu dari awal saya bertobat sampai hari ini, dan sampai nanti saya mati kapan. Saya tahu tidak semua orang suka. Jadi Anda yang tidak suka kami, slow aja bro. Santai, saya tahu kok. Saya tahu kok. Anda anak setan. Saya tahu kau alat setan, ya. Kau penjilat pejabat. Kau penjilat orang-orang kurang ajar yang menghina Tuhan. Ya, mirip seperti orang ini. Dan kau meremehkan Yesus. Kalaupun kau omong Yesus cuma di mulut saja, kamu manusia munafik. Itu harus saya sampaikan terus. Ya. Nah, oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, jangan kaget ya kalau orang bilang Sang Kudus itu penyesat, gila, kerasukan setan. Jangan kaget juga kalau Anda yang ikut Yesus mengalami cacian, makian yang sama, atau mungkin lebih mengerikan. Tidak apa-apa. Maju terus. Ya, maju terus. Yang berikut, saudara-saudara, di dalam sepanjang Matius pasal 27 ini ya, mereka suruh serdadu-serdadu menjaga ya kuburan itu. Kenapa mereka suruh menjaga? Mungkin mereka mau mencegah kebangkitan Kristus. Nah, ini kan dia pun nama kerja gila, kerja bodok. Masa kau mau mencegah kebangkitan Kristus? Tidak bisa. Dan nanti kita kalau belajar terus, ternyata Yesus bangkit dan itu serdadu-serdadu lihat malaikat hampir mati semua di situ. Itu gara-gara apa? Kekasih-kekasih Tuhan mau coba-coba bela kebenaran. Coba-coba menentang kebenaran, mau diperalat oleh setan, akhirnya kalah. Kebenaran Allah tetap menang. Saudara yang coba-coba menentang Allah dan kebenarannya, saudara mungkin kelihatan kuat. Anda dekat dengan orang-orang kuat, seperti alat-alat setan ini dekat dengan gubernurnya waktu itu, yaitu Pilatus. Tetapi apakah mereka menang? Tidak ada, mereka kalah. Hancur semua, saudara-saudara ya. Makanya di ayat 65, ayat 66, akhirnya mereka menjaga kubur itu, berharap Yesus tidak bangkit, berharap bahwa pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa sesudah
Saya juga akan mengkhotbahkan kebangkitan Kristus sebagai bukti kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu, siapapun Anda dan saya hari ini yang dengar firman Allah, maju terus sekalipun dunia memakimu. Maju terus sekalipun tantangan dimulai dari keluargamu, tantangan dimulai dari sekitarmu. Maju terus, saudara-saudara. Tuhan di pihak kita. Saudara, kita lebih daripada pemenang. Memang awal-awalnya kelihatan kebenaran kalah. Awal-awalnya kelihatan pengikut-pengikut Tuhan yang sudah komitmen mau mengikuti Tuhan dengan setia, kelihatan Anda dikucilkan. Itu awal saja. Kau lihat endingnya. Di balik semua itu Allah akan menyatakan kehebatannya, kemuliaannya, mujizatnya, kedahsyatannya. Dan orang-orang itu akan kaget karena setiap orang yang mengasihi Tuhan akan melihat kemenangan yang luar biasa dari Allah. Maju terus, saudaraku. Siap sambut hari kebangkitan Tuhan dengan sukacita besar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih bro and sister yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.